lagi dengan aku Yanti. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong ya tekan tombol subscribe yang ada di samping ini, karena subscribe itu gratis. Seperti yang udah aku informasikan di video sebelumnya, video kali ini aku akan membahas pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil dari sebuah drama Korea. Tentunya masih membahas drama yang berjudul Tomorrow. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tolong ditonton dulu ya, biar kalian tidak bingung aku sedang membahas apa. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas. Seperti yang udah aku informasikan di video sebelumnya, episode 10 ini berkisah tentang kasus pemerkosaan yang dialami oleh seorang cewek. Nah, tapi yang mau bunuh diri pada episode kali ini ada 2 orang. Mereka adalah saudara kembar. Satu cewek dan satu cowok. Apa alasan mereka berdua? Kenapa bisa sama-sama ingin bunuh diri? Kalian simak ya video ini, dan pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil dari kisah mereka berdua. Oke, jadi kisah mereka dimulai pada suatu malam. Kalau di Korea itu biasanya mahasiswa itu kalau minum bersama temennya itu udah biasa ya. Jadi suatu malam si cewek ini bersama teman-temannya dan kakaknya yang cowok pergi minum-minum bersama teman mereka masing-masing. Tapi tempat mereka sama. Nah, setelah minum-minum, adik ceweknya ini udah mulai mabuk dan ngantuk. Jadi mereka memutuskan untuk pulang. Nah, dia mengajak abangnya ini biar pulang sama-sama. Tapi abangnya ini karena dia masih bersama temannya, dia menolak ajakan adiknya. Dan karena kebetulan adiknya ini suka jahil gitu, dia suka mukul-mukul abangnya. Jadi abangnya ini bilang, udah pulang aja sendiri. Gak bakalan ada kok yang berani sama kamu. Dia bercanda begitu. Nah, pada akhirnya adiknya ini pulang sendirian. Pada saat di perjalanan dia pulang, tiba-tiba ada yang merangkul dia dari belakang. Dia pikir itu abangnya yang sedang iseng. Ternyata saat dilihat, yang merangkulnya adalah orang lain. Dia terkejut dan ketakutan. Yang merangkulnya ini bilang, kalau kamu gak ingin mati, jangan berteriak. Akhirnya si cewek ini menuruti apa yang dibilang yang akan menjadi pelaku ini. Tapi di tengah perjalanan, dia berusaha meloloskan diri. Dia mengikut si cowok aneh ini dan akhirnya bisa meloloskan diri. Dan dia berlari, tapi sayangnya si pelaku ini larinya lebih cepat. Akhirnya si cewek ini ketangkap lagi. Saat si cewek itu udah ketangkap, si pelaku mulai melakukan kekerasan fisik. Dia menyeret cewek ini sampai kepada sebuah tempat tumpukan sampah dan mulai melakukan kekerasan. Dia menendang, meninju, sampai si cewek ini luka-luka. Nah, setelah dia melakukan kekerasan fisik yang seperti itu, akhirnya dia membawa si cewek ini ke sebuah kamar mandi yang terbengkalai dan mengurungnya di sana. Di sana dia tidak cuma dikurung, dia juga menerima kekerasan dan pelecehan. Si pelaku ini membungkam dan mengancam si cewek agar tidak melaporkan ke polisi. Akhirnya si cewek ini menurut, asalkan dia tidak dibunuh. Untungnya, kejadian ini sempat terekam CCTV yang ada di sekitar itu. Pada pagi harinya, abangnya cewek ini pulang ke rumah dan langsung mengecek kamar adiknya. Tapi dia tidak melihat adiknya ada di situ. Dia berpikir kalau adiknya takut pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya. Dan dia beraktivitas seperti biasanya. Saat dia keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ayah mereka udah berdiri di sana dan langsung menampar dia. Akhirnya, karena ayahnya udah memberitahu apa yang terjadi, dia langsung menuju rumah sakit karena adiknya udah dirawat di sana. Adiknya ini sangat senang melihat abangnya udah datang. Meskipun dia dalam keadaan sakit, dia senang melihat abangnya udah datang. Tapi, abangnya ini bukannya langsung memeluk adiknya, kayak supaya dia tenang gitu, dia malah marah. Dan adiknya ini langsung terdiam, dan tiba-tiba dia melihat abangnya ini seperti pelaku yang semalam itu. Akhirnya dia ketakutan dan mengusir abangnya dari kamar rumah sakit. Nah, ternyata ketika si cewek ini ketemu sama orang tuanya pun, kedua orang tuanya menyalahkan dia, marah-marah sama dia. Ya tentunya si cewek ini juga nggak mau kan hal seperti itu terjadi sama dia. Karena kedua orang tuanya marah sama si cewek ini, dan abangnya juga datang langsung marah-marah, menyalahkan dia, akhirnya dia jadi ketakutan. Nah, dari situlah pelajaran yang bisa kita ambil pertama. Gak ada kan yang menginginkan musibah atau kecelakaan terjadi pada diri kita sendiri. Jika kita bisa memprediksi kalau kita nanti bakalan kena musibah atau kecelakaan, pasti kita menghindarinya. Ketika udah mengalami hal demikian, kadang yang dibutuhkan korban bukan kata-kata atau omelan. Kadang yang mereka butuhkan adalah sebuah pelukan yang hangat, dan mereka akan merasa tenang. Begitulah yang dirasakan oleh cewek ini. Dia nggak membutuhkan omelan atau kata apa-apa, dia hanya butuh pelukan. Entah itu dari orang tuanya atau dari abangnya. Karena dia tidak mendapatkan dari orang tuanya, yang dia terima malah omelan, jadi dia mengharapkan pelukan dari abangnya. Tapi dia tidak mendapatkan hal yang demikian juga dari abangnya. Jadi itu ya pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Jadi kalau misalnya
seseorang atau katakanlah keluarga kita mengalami sebuah musibah, contohnya dia mengalami kecelakaan karena dia suka balap-balapan. Oke, kita bisa mengingatkan mereka atau mengomeli mereka. Boleh, tapi jangan pada saat kejadian itu masih hangat-hangatnya, kita langsung marah-marah ini. Ketika semuanya udah mulai dingin, dia udah mulai sehat, baru kita ingatin lagi. Tadi aku udah bilang kalau kejadian itu sempat terekam di CCTV. Akhirnya si pelaku ketangkap dan dibawa ke pengadilan. Dan yang menjadi saksi di pengadilan itu adalah korban sendiri. Akhirnya korban dan pelaku dipertemukan. Nah, yang aku lihat kalau di drama Korea, kalau di pengadilan pasti ada pengacara pembela pelaku dan jaksa penuntut. Nah, jadi si pelaku ini membawa pengacara pembelanya. Dan si korban menjadi saksi dia sendiri. Saat pengacara pembela si pelaku ini memberikan pertanyaan, si cewek ini menjawab semua apa yang dipertanyakan. Tapi saat si korban ini menjawab semua apa yang ditanyakan oleh pengacara pembela ini, pengacaranya ini seolah-olah menyalahkan jawabannya itu dan menyudutkan si cewek. Seolah-olah kejadian itu terjadi hanya karena kesalahan si cewek, si korban. Yang salah si korban. Karena melihat itu, si pelaku tersenyum. Akhirnya hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan kepada si pelaku hanya 2 tahun penjara. Hal itu membuat abangnya si korban merasa sangat marah. Inilah pelajaran kedua yang bisa aku ambil. Terkadang hukum itu tidak semuanya adil. Itulah yang dirasakan oleh si korban. Karena tidak terima dengan hukuman yang diterima oleh si pelaku, abang si korban berusaha untuk dia berdemo sendiri di depan pengadilan supaya dilakukan pengadilan ulang dan hukuman si pelaku ditambah. Tapi sayangnya tidak ada yang peduli. Video yang terekam di CCTV tadi tersebar di media sosial. Netizennya langsung heboh dan langsung mencari tahu latar belakang korban dan pelaku. Ternyata si pelaku ini adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dan seperti biasa banyak netizen-netizen yang komen. Tapi keseluruhan komennya menyalahkan si korban. Dan yang paling geram adalah ada yang berkomentar, gak mungkinlah dia melakukan hal serendah itu. Dia kan mahasiswa kedokteran gitu. Dan ada yang bilang, makanya kalau jadi cewek itu bisa jaga diri, jangan pakai baju yang seksi-seksi. Pokoknya rata-rata komentar membela si pelaku bukannya si korban. Netizen menyalahkan si korban. Pelajaran ketiga yang bisa aku ambil. Terkadang ya, kadang aku melihat di media sosial banyak netizen-netizen Indonesia yang suka berkomentar. Dan kadang komentar mereka itu nggak ada hati nuraninya ketika menulis komentar tersebut. Jahat banget, pedas banget gitu. Kalau kita mau komen, oke, silahkan komen, nggak ada yang melarang. Tapi, coba ya kalau komen, jangan hanya menggunakan ketikan doang, jari doang. Tapi tolong digunakan otak dan hatinya juga. Otak dan hati harus sejalan. Jangan asal komen, atau jangan asal bunyi. Kalau yang asal bunyi itu biasanya, mohon maaf, adalah kentut. Jadi itu nggak berguna ya. Karena semua menyalahkan dia di media sosial, di kehidupan nyata dia, semua menyalahkan si cewek ini. Gak pengacaranya, gak netizen, gak abangnya, gak orang tuanya. Semua menyalahkan dia. Akhirnya dia tertekan. Udah dia mengalami penyiksaan, pelecehan seperti itu. Akhirnya dia down. Dulunya orangnya ceria, dia suka make up, dia feminim banget. Akhirnya menjadi pendiam dan dia juga memakai baju yang longgar semua, yang oversize semua. Dan mengurung diri di sebuah ruangan. Pada saat dia mengurung diri, dia seperti mendengar suara orang-orang yang menyalahkan dia. Ketika mendengarkan suara-suara itu, dia sambil menggigit jarinya, sampai jarinya terluka. Ketika jarinya terluka, dia tiba-tiba tidak mendengar suara-suara itu. Dan dia berpikir, oh, kalau aku terluka, ternyata aku nggak mendengarkan hal itu. Kayaknya lebih baik aku melukai diri. Akhirnya dia mengambil potongan kaca dan mencoba untuk melukai dirinya. Akhirnya dia terluka dan tidak sadarkan diri. Ketika dia udah sadar, ternyata dia udah ada di rumah sakit. Nah, pada saat itulah malaikat penyelamat datang. Ketika malaikat penyelamat mengatakan kalau mereka akan membantu, si korban dan abangnya itu nggak percaya. Mereka nggak percaya lagi sama orang-orang. Karena mereka nggak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat penyelamat. Karena tidak ada orang yang peduli dengan kasus ini, akhirnya abang korban berpikir untuk membunuh si pelaku dan setelah itu dia akan bunuh diri. Ketika si abang korban ini ingin melakukan rencananya, di waktu yang bersamaan, salah satu malaikat penyelamat ini yaitu Yeon Ji-won juga ada di rumah si pelaku. Ketika melihat mereka datang berdua, si pelaku malah tertawa. Dan yang paling marah melihat kejadian itu, menyaksikan kejadian itu, adalah Yeon Ji-won, salah satu malaikat penyelamatnya. Kenapa? Sepertinya ibunya mengalami penderitaan yang sama. Karena melihat si pelaku tidak ada rasa bersalah, dia malah ketawa-ketawa, akhirnya si malaikat penyelamat ini menghajar si pelaku sampai babak belur. Pada detik-detik terakhir, si pelaku udah babak belur, Rowan tiba-tiba datang untuk menghentikan malaikat penyelamat itu, supaya si pelaku ini tidak mati. Nah, dengan kekuatan yang dimiliki oleh ketiga malaikat penyelamat ini, akhirnya mereka bisa bertugas di pengadilan dan melakukan persidangan ulang. Akhirnya si pelaku mendapatkan hukuman seumur hidup. Akhirnya si korban dan abangnya merasa senang, tapi tidak sampai di situ yang membuat kita merasa puas. Ketika si pelaku ingin dibawa ke sel tahanan,
di perjalanan mereka, tiba-tiba mobil yang mengangkut si pelaku berhenti di tengah jalan. Dan tiba-tiba malaikat pengambil arwah datang. Mobil yang mengangkut si pelaku ini terbakar. Dan malaikat pengambil arwah menetapkan si pelaku ini mati karena penyakit jantung. Api yang menyala di bus pengangkut si pelaku ini seperti api neraka. Akhirnya dia mati terbakar di sana. Pelajaran yang bisa aku ambil dari sini adalah, kalau misalnya kita mengalami ketidakadilan atau seseorang yang membuat kita menderita, tidak menerima hukuman yang adil dalam dunia yang fana ini, karena kita adalah umat yang beragama ya, yang percaya adanya Tuhan, dan berkata kalau api neraka itu benar-benar ada. Dipercayalah, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita akan dihukum sesuai dengan kejahatan mereka. Jadi kalian tidak perlu membalas dendam atau menjahati mereka ulang. Tidak perlu ya. Tetaplah menjadi orang yang baik. Itu dia ya. Jadi alasan si cewek ini ingin bunuh diri adalah karena apa yang telah dialaminya. Abangnya dia ingin bunuh diri karena sempat bilang gini sama abangnya, kamu sama aja kayak si pelaku. Dan abangnya ini merasa, iya benar, aku sepertinya sama si pelaku, aku nggak bisa menjaga adikku sendiri gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, tapi dia harus membunuh si pelaku dulu baru dia bunuh diri. Kasus ini telah selesai dengan baik. Akhirnya si cewek ini kembali menjadi feminim dan orang yang ceria lagi. Nah, pelajaran yang selanjutnya yang bisa aku ambil adalah, apapun alasannya, seberat apapun penderitaan kita, apapun yang terjadi kepada kita, jangan langsung memutuskan untuk mengakhiri hidup. Kita berpikir untuk bunuh diri. Karena tidak ada badai yang tidak berlalu, tidak ada pasta yang tidak usai. Jadi semuanya akan berlalu. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Itu dia pelajaran yang bisa aku dapat dan bisa aku sharing kepada kalian. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, tolong ya, tekan tombol subscribe yang ada di samping ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa kalian like dan share videonya ke teman-teman, saudara, atau siapapun kalau menurut kalian video ini bermakna dan layak untuk di-share. Thanks for watching and see you in my next video. Bye-bye.